Karena mereka merasa berada di tengah-tengah apa yang Allah bicarakan itu. Dengan sayap inilah kita beribadah. Dan yang terbesar darinya adalah masalah hari akhir. Apapun yang Allah katakan di dalam Al-Quran, apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sunnah tentang sesuatu yang terjadi pada hari akhir, jangan pernah ragu sedikit pun bahwa itu pasti akan terjadi. Keyakinan kita bahwa itu akan sesuatu yang pasti akan terjadi, bagaikan mata kita menatap matahari di siang hari. Dan orang-orang saleh dari ulama-ulama terdahulu, dikatakan oleh para ulama terhadap mereka, kenapa mereka ketika membaca ayat Al-Quran bisa menangis? Karena mereka merasa berada di tengah-tengah apa yang Allah bicarakan itu. Mereka merasakan diri mereka berada di tengah itu. Sehingga hadir penghayatan yang luar biasa. Sehingga ketika ayat itu adalah ayat-ayat harapan, benar-benar hadir harapan yang sangat besar di dalam jiwa. Khawatir kalau tidak dapatkan harapan-harapan besar di akhirat itu. Dan kalau ayat-ayat yang sedang dibicarakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berhubungan dengan ancaman, dengan azab, mereka merasakan, sehingga takutnya luar biasa, sehingga mengalirlah air mata harapan yang luar biasa atau air mata takut yang luar biasa. Dan itulah kesempurnaan ibadah. Ibadah yang diiringi oleh rasa harap yang besar dan diiringi oleh rasa takut yang besar. Dan itu sifat para nabi dan para rasul. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dalam keadaan penuh harap, beribadah kepada kami dalam keadaan penuh takut. Dan itu sifat orang-orang saleh yang Allah puji di dalam Al-Quran. Di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Tulang rusuk mereka jauh daripada tempat tidur. Artinya banyak bangun. Di saat-saat manusia tidur mereka bangun. Di saat manusia menempelkan tulang rusuknya dan bahagian tubuhnya di tempat tidur, madaji', mereka banyak bangkit dari tempat tidur mereka. Tulang rusuk mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Rabb mereka. Bagaimana sifat mereka beribadah? Seperti sifat para nabi dan para rasul. Khaufa wa tama'a. Penuh dengan rasa takut kepada Allah dan penuh dengan tamak untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah, dengan sayap inilah kita beribadah. Dengan dua sayap, sayap takut dan sayap harap. Dan semakin kuat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan menghadirkan rasa harap yang sangat besar untuk sesuatu yang tidak terlihat, dan menghadirkan rasa takut yang sangat besar terhadap sesuatu yang tidak pernah nampak. Itu adalah bab akidah, bab keyakinan. Orang-orang terdahulu apabila melihat api, ingatnya neraka.
Orang-orang dahulu ketika melihat sesuatu yang indah, ingatnya surga. Kenapa mereka bisa demikian hebatnya? Karena hati mereka sudah sangat demikian yakinnya. Dipupuk, dibina, dilatih untuk benar-benar menjadi orang-orang yang yakin. Karena yakin yang sebenarnya yakin akan membuat amal. Lihatlah orang sekarang yakin akan adanya wabah dan virus. Lihat bagaimana mereka beramal. Apa yang mereka lakukan untuk tawakki hadzal wabah, untuk menghindarkan diri daripada wabah ini. Bisakah kita bayangkan kalau keyakinan mereka itu seperti ini untuk neraka? Dan mana yang lebih parah? Terkena wabah virus ini atau terkena azab neraka? Saya rasa tidak ada dua orang muslim yang berselisih faham dalam jawabannya, bahwa yang lebih parah adalah neraka Allah. Tapi kenapa manusia tidak membentengi diri seperti mereka membentengi diri mereka di hari-hari seperti ini, di masa-masa seperti ini? Karena tingkat keyakinan. Kita merasa diri kita yakin akan neraka. Tetapi pernyataan kita tak ada gunanya kalau tidak ditunjukkan oleh amal kita. Dan amal lah yang menunjukkan orang itu yakin atau tidak. Karena amal itu perintah hati. Apapun yang kita kerjakan dengan amal, anggota tubuh, anggota badan, itu yang memerintahkan untuk mengamalkan itu, mengerjakan itu, melakukan itu adalah hati. Oleh karena itu amalan adalah cerminan hati. Indikasi apa yang ada di dalam hati. Dan Allah yang tahu tentang seluruh yang pasti. Adapun kita hanya memperkirakan dari ciri-ciri dan tanda-tanda. Kalaulah iman manusia, atau yang lebih tepatnya imannya muslim, seperti yakinnya sekarang orang ini, zaman-zaman sekarang ini dengan adanya wabah, akan terlihat bagaimana mereka melakukan protokol keselamatan dari neraka. Akan tapi ketika keyakinan itu melemah, atau menghilang, maka terjadilah apa yang terjadi, yang kita saksikan dengan mata kepala kita sekarang ini, di dalam kehidupan kita sekarang ini. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik, menjadi orang-orang yang bercerita tentang neraka namun tidak yakin akan neraka, menjadi orang-orang yang telah mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang surga namun tidak yakin akan surga itu, atau terjerumus ke dalam diri merasa yakin padahal tidak yakin, terjerumus ke dalam diri merasa beriman namun sebenarnya ragu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik.